Kalian sini nggak apa-apa. Dua. وإنما نرى السلفون صلحا وإنما أحاط به من علم الله من صالح النيات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة رسول الله والملائكة المقربين سادتنا الصوفية المحروفين أينما كانوا الشهداء والصالحين العارفين بالله والمقربين عند الله جميع شيخنا من شيخهم ولمن أوصانا وصم خير ولمن أوصانا صام دعاء جميع آبائنا وأمهاتنا وجدادنا جدادنا وأصولنا وأبرنا ثم إلى أرواح من اجتمعنا هاهنا بسببهم ثم إلى أرواح من اجتمعنا هاهنا بدعائهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلمهم ويمدنا بأسرارهم وأنوارهم ويفيد علينا من بركاتهم ويغفر لنا ولهم ويلحقنا بهم في الدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم الفاتحة خصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ أحمد نهراوي بن عبد السلام ثم إلى روح أستاذ سريدي بن حجي عبد الوهاب ثم إلى روح أستاذ عبد السلام بن عثمان ثم إلى روح حجي أحفظ بن أرشاد ثم حجي محمد إدريس فضيلة حجي البدري ثم الأرواح آبائنا وأمهاتنا جدادنا شيء إله لنا ولهم ولهن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. Alhamdulillah kita buka ini kitab yaitu kitab Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i atau Al-Imam Asy-Syafi'iyya atau Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu buku tentang Al-Imam Asy-Syafi'i, seorang yang besar, seorang yang agung ya. Al-Imam itu adalah pemimpin, imam. Imam itu diambil dari kata amam, amam itu di depan ya. Jadi seseorang yang berada di depan, yang diikuti, yang punya jamaah yang sangat banyak. Sayyid ya, seorang sayyid, yaitu orang yang memimpin kaum, al-imam. Dan al-imam ini biasanya dia julukan buat orang yang hafal itu sekitar 600.000 hadis beserta sanad dan hukum matan ya. Itu al-imam, atau ada yang bilang itu lebih 1 juta hadis dan lain sebagainya. Kalau 1 juta hadis itu namanya Hujjatul Islam. Hujjatul Islam Al-Ghazali, Imam Ghazali itu julukannya Hujjatul Islam. Dia hafal 1 juta hadis. Bukan cuma hadis tapi sanad dan hukum matan. Ada sanad, ada hukum matan. Sini Fajri biar ngantuk. Enak. Ada nanti hadis, ada namanya sanad, ada namanya matan ya. Ada sanad, ada matan. Kalau sanad itu mata rantai hadis. Kalau matan itu isi daripada hadis. Seorang al-imam itu pasti banyak perbendaharaan hadis.
itu minimal 1 juta hadis beserta sanad dan hukum matan. Sanad mata rantai, hukum matan artinya hukum kalimat ini dibaca begini jadi apa artinya. Setelah jadi arti, maknanya jadi apa, hukumnya yang keluar jadi bagaimana. Itu jadi nggak sembarangan. Makanya mustahil hadis Nabi itu bertentangan. Mustahil hadis Nabi bertentangan atau salah harakat atau salah kata. Nabi Muhammad kan manusia, ya betul, Nabi Muhammad manusia, tapi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau ada lafaz yang salah, itu yang salah berarti yang dengar. Makanya nanti ada hadis dhaif, hadis lemah. Hadis lemah itu ada salah satu faktornya, yaitu perawinya itu lemah hafalan, pernah lupa atau sering lupa. Sering meletakkan sesuatu kelupaan, ingatannya nggak bagus, itu dinilai hadisnya itu nanti ya salah satu faktor, banyak faktor. Makanya orang yang hadisnya kelas-kelasnya sahih itu orang yang sangat alim, setiap harinya benar-benar diperhatikan orang, setiap harinya benar-benar menjadi contoh. Itu hadisnya sahih, sebagaimana hadis Sahihul Bukhari, hadis Sahih Muslim dan lain sebagainya. Nah terus Asy-Syafi'i namanya itu Muhammad bin Idris, ya. Syafi'i nama apa sih? Syafi'i itu nama julukan, diambil dari nama kakek. Kenapa yang dijulukin itu, yang diambil julukan itu Syafi'i? Karena kakek yang bernama Syafi'i inilah yang ketemu sanadnya ke Nabi, ya. Ketemu fi jaddihi Abdi Manaf, ketemu Syafi'i ini nanti keturunan Abdi Manaf, itu satu kakek sama Nabi. Makanya Syafi'i ini nanti yang akan dibahas di dalam kakeknya Imam Syafi'i yang bernama Syafi'i ini nanti ada bahasan tertentu, ya, tentang bagaimana tanggapan orang tentang sanad si Syafi'i ini, bukan sanad nasab, ya, nasab itu keturunan. Ada sanad, ada nasab. Kalau sanad itu mata rantai ilmu, kalau nasab itu mata rantai darah daging, ya. Kalau nasab mata rantai darah daging keturunan. Kalau sanad mata rantai ilmu. Nah Syafi'i ini nanti ada orang yang bahas tentang masalah darahnya dia nyambung atau tidak ke Nabi Muhammad. Nanti ada perdebatan di dalamnya. Apakah Imam Syafi'i ini sebenarnya keturunan bangsawan Quraisy atau sebenarnya dia turunan lain, ya, turunan budak atau lain sebagainya. Kenapa nanti ada bahasan turunan budak atau bukan? Karena Imam Abu Hanifah itu keturunan daripada budak yang pernah ditawan, dibebaskan. Lahirlah Abu Hanifah dari situ. Di dalamnya ada kejujuran tentang Syafi'i. Jadi ini buku unik, ya. Buku ini, keunikan buku ini apa sih? Nanti di dalamnya ngufas masalah tentang bagaimana Imam Syafi'i memiliki musuh-musuh yang bukan orang-orang awam, tapi musuhnya orang-orang alim, bahkan murid-muridnya Imam Malik. Ini unik nih nanti di dalamnya. Ini membahas tentang kejujuran. Makanya nanti ada kata pengantar tentang ini adalah kitab rujukan paling komplit abad ini. Kalau orang mau mempelajari Syafi'i, ini paling komplit katanya. Dan ini luar biasanya ciptaan orang Betawi, rumahnya di samping Masjid Al-Munawwar di Pancora, Jalan Raya Pasar Minggu. Hebat ya. Lanjut, jangan nggak berpanjang kalam. Fi mazhabaihi fi bimaknaan, tentang mazhabaihi, dua mazhabnya. Mazhabainihi, dua mazhab, diambil asalnya mazhabaini lahu. Fi mazhabaini lahu, mazhabaini nunnya dibuang, la-nya dibuang. Jadi idhofah, ya, tadinya kalimat lepas, kemudian jadi idhofah, kata gandeng, jadi dua, jadi satu, ya, dua kata jadi satu. Fi mazhabaini lahu, nunnya dibuang, lamnya dibuang, lam milik, ya. Lam milik itu li itu kan untuk atau milik, ya. Lahu ma fis samawat, lahu miliknya, milik Allah, la, ya. La ketika harokat di depannya itu hu atau ha jadi la, tapi kalau harokat di depannya itu kasrah itu li, ya. Fi mazhabaini lahu, kalau lillahi li, bukan lallahi, bukan. Fi mazhabaini lahu, fi mazhabaihi,
fi mazhabaihi, pada dua mazhabnya. Yang mana dua mazhabnya? Al-qadimu wal jadid. Al-qadimu wal jadid, al-qadimi wal jadidi bacanya. Karena ada fi di depan. Ya, boleh juga al-qadimu wal jadidu kalau dikarang, yaitu huma al-qadimu wal jadid. Al-qadim wal jadid apa sih? Qadim jadid, qadim itu mazhab lama, jadid itu mazhab baru. Kok bisa ada mazhab lama, mazhab baru? Nah, itu ditentukan dari ketika Imam Syafi'i menuju akhir hidupnya itu pindah ke Mesir, dia bikin kata-kata baru, dia bikin pendapat-pendapat yang tarik pendapat lamanya ketika dia tinggal di luar Mesir. Ya, dia perjalanannya banyak, ada ke Mekah, ke Madinah, ketemu Imam Malik, ketemu Imam Hanafi. Nanti ketika dia di Irak, ketika beliau di Irak sekarang, ya, itu beliau punya mazhab, bermazhab qadim, mazhab lama. Sebenarnya tidak ada mazhab lama baru, nggak ada. Cuman ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, semua kata-katanya ditarik. Yang tadinya beliau berkata begini, ditarik jadi begini, ditarik jadi begini. Itu salah satu keberanian Imam Syafi'i. Bukan kekurangan, keberanian Imam Syafi'i. Kita berpikir itu kekurangan. Wah, Imam Syafi'i pimplan nih. Dulu tinggal di Baghdad, Irak kok berkata begini, tiba-tiba pindah ke Mesir berkata begini. Justru keluasan Imam Syafi'i, karena ilmu beliau bertambah, bertemu dengan ulama makin luas, ya. Beliau adalah seorang imam yang paling banyak keluar negeri. Perjalanannya, marhalahnya paling banyak. Kalau Imam Malik tinggal di Madinah, Imam Abu Hanifah tinggalnya di Irak. Nah, kalau Imam Malik, Imam Syafi'i ketemu Imam Abu Hanifah itu ketika beliau di Irak. Ya. Kemudian ketika Imam Syafi'i menjadi orang yang sangat besar, itu beliau diikuti oleh Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Nah, Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, adalah pengikut mazhab qadim, mazhab lama, sebelum Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, beliau menarik semua kata-kata qadim menjadi kata-kata jadid, kata-kata baru. Fatwa-fatwa baru, fatwa itu keputusan baru dalam hal ibadah, fikih, muamalah, fikih, pokoknya ini intinya fikih. Nah, Imam Ahmad bin Hambal, karena dulu belum ada WhatsApp, nih maksudnya, tidak mengetahui ketika Imam Syafi'i menarik kata-katanya. Paham kan? Bisa disimpulkan nggak? Nanti diterangin di dalam. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan Imam Hanafi. Imam Hanafi itu mazhab ahlur ra'yi. Dia banyak berdasarkan rasio. Hadisnya sedikit tapi banyak pandangan. Bagusnya begini, bagusnya begini, bagusnya begini. Paham kan? Hadisnya sedikit, pandangannya banyak. Sehingga banyak terjadi kias-kias kalau mazhab Hanafi. Itu ada dalilnya memang, man ra'al mu'minuna khairan ma ra'al mu'minu, bukan man tapi ma ra'al mu'minuna khairan fahuwa indallahi khairun wa ma ra'al mu'minuna syarran fahuwa indallahi syarrun. Apa yang dipandang baik oleh umat beriman, kaum mukminin, maka baik juga di mata Allah. Apa yang buruk di mata orang mukmin, buruk juga di mata Allah. Ini salah satu dalil. Artinya begini, ketika Imam Hanafi berfatwa, dilihat ini bagus nih. Bagusnya tapi bukan asal bagus dalam arti keluar koridor Islam. Ada dalil umum, tapi dalil khususnya nggak ada, paham kan? Dalil khusus tentang yang rinci dalam hal tertentu itu nggak ada, tapi ada dalil umumnya nih. Nah, kata Imam Hanafi bagusnya begini, bagusnya begini. Nah, itu ahlur ra'i, berdasarkan pandangan. Beda sama Imam Malik. Kalau Imam Malik itu ahlul hadis, berdasarkan hadis, dan beliau Imam Malik itu berfatwa atau bermadhab sesuai dengan yang dilakukan ahlul Madinah di tempat beliau hidup, yaitu di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi orang baca Fatihah nggak baca Bismillah, pakai Bismillah, atau Bismillahnya disimpan langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Imam Malik, saya melihatnya begitu, dan yang saya lihat bukan orang sembarangan, sahabat Nabi. Nah, berpendapat Imam Malik berdasarkan itu, maka beliau berfatwa Bismillah tidak wajib jahar.
di dalam Fatihah. Bahkan berkembang lagi fahamnya bahwa bismillah bukan ayat daripada Fatihah. Paham kan? Kenapa? Karena beliau melihat orang Madinah nggak baca bismillah, itu salah satu pandangan, dan itu hadis. Hadisnya artinya walaupun itu ro'i, walaupun itu melihat, tapi maknanya itu hadis. Hadisnya apa? Karena sahabat melakukan. Tidak mungkin sahabat melakukan kalau bukan contoh dari Nabi. Paham? Nah, pemahaman Abu Hanifah yang berdasarkan pandangan, pemahaman Imam Malik yang berdasarkan hadis disatukan sama Imam Syafi'i. Ini hebatnya Imam Syafi'i. Paham? Selesai ini. Berarti dua mazhab pertama dipotong sama Imam Syafi'i karena beliau berfatwa bikin mazhab baru, yaitu mazhabnya Syafi'i. Selesai ini di sini. Itu katakanlah mazhab qadim. Katakanlah ketika beliau memang sudah menjadi ulama di Irak. Nah, lantas apa mazhab jadidnya ketika beliau pindah ke Mesir? Dan Imam Ahmad bin Hambal dulu ngikut Imam Syafi'i di mazhab yang lama. Berarti hakikatnya mazhab Hambali adalah mazhab Syafi'i lama, paham kan? Sehingga tidak ada mazhab kecuali mazhab Syafi'i sebetulnya. Ngerti kan? Paham nggak di sini maksud saya? Bisa dipahami nggak? Kenapa? Karena Imam Syafi'i mempersatukan dua mazhab pendahulu. Dan Imam Ahmad bin Hambal sebetulnya pengikut Imam Syafi'i. Jadi nggak ada tuh mazhab Hambali sebetulnya. Ngerti kan? Sebetulnya Hambali adalah Syafi'i. Ini unik. Makanya kenapa pembelaan orang kepada mazhab Syafi'i sangat-sangat besar ini? Untuk memberitahu kepada umat sebetulnya tidak ada celah untuk kamu kecuali harus lewat Syafi'i. Harus lewat Syafi'i karena Syafi'i komplit mempersatukan antara akal dan hadis. Ngerti kan? Dan hebatnya Imam Syafi'i ketika pindah ke Mesir, ilmu bertambah banyak, hadis semakin banyak, guru semakin banyak, berfatwa merubah semua yang pernah dikatakannya, berubah lagi menjadi fatwa yang baru. Keberanian Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau takut salah. Bukan karena pimplan, takut salah. Karena ternyata mazhab lamanya dulu dianggap sempit, kaku. Nah ini Imam Syafi'i hebat. Nanti kita ke dalam ya. Saya juga ngomong takut salah, ya. Takut kelebaran berdasarkan pemahaman sendiri. Saya juga takut salah. Karena tujuan kita ini buat ke publik. Itu hanya gambaran aja. Apa sih maknanya qadim? Apa sih makna jadid? Itu maksudnya. Paham Bang Fian? Itu maksudnya. Ya. Siapa yang punya kitab ini? Ad-Doktor Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indonesi. Karena orang Mesir nggak kenal Pancoran, nggak kenal Betawi, kenalnya Indonesia. Makanya pakainya bukan Al-Betawi tapi Al-Indonesi. Menunjukkan kelas beliau itu nasional, ya, nasional dan internasional pasti. Alhamdulillah kitab ini ada di tangan kita sekarang. Lanjut lagi kita ke dalam sekarang. Yaitu halaman 5 tentang siapakah itu Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indonesi. Ya. Boleh berdua Bang Jamal, Fajri boleh berdua Habib. Yang punya kitabnya sendiri boleh diharapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selebihnya daripada yang tadi saya bahas itu ada beberapa gambaran, itu adanya di dalam nanti. Ya, jadi kita nggak lebar lagi. Kita jujur aja kita terjemahin yang di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga takut salah, makanya saya lihat kamus dulu sebelumnya. Karena ada bahasa-bahasa yang saya belum tahu. Nubzatun ani Syekhi Ahmada Nahrawi Abdis Salami Al-Indonesi. Nubzatun itu adalah sekapur sirih kalau bahasa kita. Sekapur sirih. Apaan sih sekapur sirih? Itu tentang. Nubzatun itu tentang. Sedikit tentang pengarang itu maksudnya. Jadi nubzah itu al-juz'u bagian, petikan. Nubzatun petikan ani syekh tentang seorang Syekh Ahmad Nahrawi Abdis Salam. Petikan atau kutipan atau sedikit atau sekapur sirih pengetahuan tentang Syekh Ahmad Nahrawi Abdus Salam. Ini namanya ta'aruf, perkenalan.
Bahasanya tawadu nubzatun, sedikit petikan, sedikit kutipan tentang itu tentang anis syekh, yaitu syekh ya. Syekh itu apa sih? Syekh itu adalah orang yang tua dalam bahasa Arab. Orang yang tua itu disebutnya syekh, di atas 40 tahun. Tapi di dalam beberapa referensi kitab dikatakan syekh itu adalah ahlul fadl walau kana sobiyan. Walaupun seorang anak-anak, kalau dia punya keutamaan, misalkan hafal Quran, maka dia syekh. Makanya ada tuh di acara Hafiz Indonesia RCTI, kan ada syekh yang kecil tuh, yang dicium tangannya sama Syekh Ali Jabir, itu dipanggil syekh. Memang ada beberapa referensi kitab dikatakan ahlul fadl walau kana sobiyan. Syekh itu adalah ahlul fadl, orang yang memiliki keutamaan walau kana sobiyan, walaupun dia masih kecil. Ya, misalkan Habib, kita lihat masih kecil, mukanya alim banget nih Habib. Ini calon orang gede nih, boleh dipanggil syekh walaupun masih bayi. Walaupun masih kecil, bukan bayi ya, kecil itu sobi itu kecil, merangkak. Kalau dia udah kenal duit sobi. Dalam istilah ya, ilmu itu syekh itu adalah orang alim. Syekh adalah orang tua yang alim, yang dituakan. Yang kalau dia ada di masjid, biasanya dia jadi imam, itu syekh. Tapi nggak mutlak syekh itu seorang yang alim atau orang ahli agama, bukan, nggak juga. Banyak syekh itu di Arab itu, syekh itu ya syekh. Mereka itu bos bisnis disebutnya syekh, bos besar disebutnya syekh. Walaupun dia dangdutan, tetap syekh juga di sana. Dangdutan kita di sini kalau mereka gambusan, walaupun perempuannya buka-buka aurat, yang nonton tetap dibilang syekh, nggak mesti alim. Itu syekh, istilah syekh itu banyak makna. Yang kita tahu syekh adalah seorang tua yang alim. Siapa namanya? Ahmad Nahrawi Abdissalam. Biqalam, berdasarkan penuturan kolam itu pulpen, maksudnya penuturan tulisan. Doktor itu D itu doktor ya. Dal itu doktor, D garis miring itu doktor Amirah Ahmad Nahrawi. Nah, ini berdasarkan penuturan anaknya, putrinya Amirah, namanya udah perempuan, udah ketahuan nih, namanya Amira. Ahmad Nahrawi bin Ahmad Nahrawi. Jadi beliau Ahmad Nahrawi punya putri namanya Amira. Amira inilah yang menuturkan tentang bapaknya. Nah, Amira itu adalah yang punya anak kemarin yang foto sama saya. Itu anaknya Bu Amira tuh. Jadi itu cucu dari ibu, cucu dari Bu Amira, anak dari Bu Amira. Bu Amira anak dari Syekh Nahrawi Abdus Salam. Wulida, bukan walada, wulida, dilahirkan Asy-Syaikhu Ahmadu Nahrawi Abdus Salami. Ahmadu Nahrawi Abdissalam. Abdi itu kalau nggak salah nama bapaknya. Wulida, dilahirkan Syekh Ahmad Nahrawi Abdissalam. Ya, nggak usah detail-detail banget ya, saya bacanya biar nggak kelamaan, saya cepetin. Al-Indonesi fi 30 Agustus 30 Agustus 1931, ketika Pak Soekarno usia 30 tahun dia lahir. Jadi sebelum zaman merdeka 1931. Di Jakarta, itu di kota Jakarta. Wal tahaqqa, asalnya wa iltahaqqa tuh. Wa iltahaqqa, alifnya dibuang. Wal tahaqqa, bukan dibuang, maksud tidak dibaca. Tulisannya tetap ada. Wal tahaqqa, dan beliau itu menjumpai, maksudnya belajar, bil madrasati al-Holandiyati. Itu madrasah Hollandia. Madrasah yang dibuat oleh orang-orang Belanda, namanya Holland. Holland itu ibu kota Belanda. Ya, Holland. Kalau kita tahu tuh Holland Bakery, itu roti Belanda, Holland Bakery yang gambarnya kincir angin. Bil madrasah, pada sekolah al-Hollandi, yaitu sekolah Hollandia. Orang-orang dulu, emang orang-orang Belanda tidak menghendaki orang-orang kita itu pinter. Makanya mereka, orang-orang bangsawan tertentu yang orang-orang kaya, boleh sekolah tapi harus di sekolah Belanda. Karena orang kita nggak punya sekolah. Wajar kalau di sekolahnya di Belanda, jangan bingung, oh sekolahnya di Belanda. Sekolah Belanda ya memang dijajah posisinya.
fi awaili pada awal-awal dirasatihi, yaitu sekolahnya, berarti SD, MTS, SD, SMP maksudnya, hatal marhalatil i'dadiyati awil mutawassithah, sampai pada tamatkan SD ataupun SMP mutawassithah ya. I'dadiyah awil mutawassithah, mutawassithah itu tengah-tengah, maksudnya SMP, sekolah menengah. Ada menengah pertama SMP, ada menengah atas namanya SMA ya, katakanlah seperti itulah. Wa ba'duha, dan setelah itu, setelah SD, SMP, SMA katakanlah, ila madrasati Unwanil Falah, kepada madrasah Unwanil Falah. Saya nggak tahu nih Unwanil Falah di mana ya. Yang jelas ini terkenal di Jakarta, di Betawi. Thumma ila Jami'atil Khair, kemudian pada Jami'at Khair. Nah, Jami'at Khair ini di Tenabang, dekat Pasar Blok A. Ya, itu yang ada putaran balik tuh, itu ada kumpulan namanya Jami'at Khair. Itu tempat sekolahnya Habib-Habib, bukan cuma Habib-Habib, calon-calon dai itu di situ. Bahkan Muhammadiyah itu di situ sekolahnya. Muhammadiyah dan Mbah Hashim itu di situ. Ya. Jami'at Khair. Ya. Sekolah Jami'at Khair, perkumpulan baik Jami'at Khair. Itu yang punya itu bangsa Jamaah Habaib. Itu kalau nggak salah Basyaiban atau Basaudan. Termasuk Muhammadiyah, mereka mengakui bahwa Muhammadiyah dan NU itu saudara dan memang masih satu guru, dan memang Muhammadiyah pernah sekolah di Jami'at Khair Nabang. NU juga begitu, Mbah Hashim. Kumpulnya rapatnya itu di situ. Wali zakaihin nadiri, dan karena kepintarannya ini yang langka, zaka itu pinter, cerdas, nadir itu langka. Ada orang punya kecerdasan, tapi kecerdasannya langka. Nah ini beliau. Ya. Apa sih kecerdasan langka? Kecerdasan langka itu contohnya kayak Imam Bukhari. Imam Bukhari umur 10 tahun hafal 10.000 hadis. Umur 10 tahun. Ya. Sampai ada seorang syekh ngomong, kamu mau ketemu bocah yang hafal 10.000 hadis nggak? Mana? Itu namanya Al-Bukhari. Itu ada dalam kitab-kitab Kashful Mushkil ya. Siapa? Imam Ibnu Jauzi. Itu ada cerita kayak gitu. Imam Al-Bukhari itu bocah usia 10 tahun hafal 10.000 hadis. Pada usia dewasa dia hafal 600.000 hadis. Nah, kenapa hadisnya cuma 7.500 atau 7.600-an? Karena beliau memilih dari 600.000 hadisnya yang benar-benar dianggap murni sahih. Dibikin buku khusus namanya Sahihul Bukhari. Tapi bukan berarti yang lain ini hadisnya kebuang, enggak. Beliau bikin, atau katakanlah beliau sebar ke murid-murid yang lain. Atau mungkin beliau buang sama sekali, bisa jadi. Tapi yang jelas ada yang mungut. Ya. Likulli syai'in saqit laqit. Ada hadis, ada istilah kayak gitu. Likulli syai'in saqit laqit. Likulli syai'in saqit laqit. Ada pakai tok kalau nggak salah. Setiap sesuatu yang jatuh pasti ada yang mungut. Dompet kita jatuh nih. Kalau kata kita hilang. Kalau kata Fajri yang nemuin, saya nemu dompet. Kalau kata Bang Jamal, dompet saya hilang. Kalau kata Fajri, saya nemu dompet. Sesuatu yang hilang pasti ada yang mungut. Begitu juga ilmu kewalian, kalau ada yang mati pasti ada yang gantiin sampai hari kiamat begitu. Jadi jangan takut ya. Kita jangan takut kehilangan ulama, guru, jangan takut. Likulli syai'in saqit laqit. Setiap sesuatu yang jatuh pasti ada yang pungut, jangan khawatir. Jadi di antara kita nanti ada yang penerus ilmu ulama puluh di sini kan gitu. Walidzakaihin nadiri, karena kecerdasan beliau yang langka, min nau'ihi fi dzalikal waqt, daripada sekelas beliau, min nau'ihi fi dzalikal waqt, pada waktu beliau itu dewasa ya, beliau punya kecerdasan yang di atas rata-rata usia beliau ya. Kalau orang pada sibuk main HP, sibuk main game, kalau dia kagak, belajar sehingga beliau hafal kitab-kitab Imam Syafi'i, hafal teks-teks kitab-kitab Imam Syafi'i. Ini penting cerita-cerita kayak ini supaya jadi motivasi.
Faqad ta'allama al-Qur'an. Nah, jangan lupa pertama yang kita pelajarin apa? Ilmu Al-Qur'an. Faqad, maka sungguh ta'allama al-Qur'an, beliau telah mempelajari Al-Qur'an. Ta'allama, belajar. Ta'allama itu belajar, Al-Qur'an yaitu Qur'an. Pertama kali orang harus belajar itu Qur'an. Di dalam kitab Muqaddimah Jazariyah, ya. Qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharij al-huruf wa sifatil yalfizu bi afsahil lughati. Sebelum orang mempelajari syariat-syariat yang lain, hendaklah orang-orang itu mempelajari Al-Qur'an. Makharij al-huruf wa sifati. Apa sih yang dimaksud ilmu Quran? Makharij al-huruf wa sifat, yaitu ilmu makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Ada makhraj, ada sifat. Kalau makhraj dot, ta, dal. Tapi kalau sifat itu penghalusan dari makhraj tadi. Orang ngucapin dot itu sekitar dot, walad dolin, ya. Walad do. Ternyata kalau sudah disifat walallah, ada sifat rahwah di situ, sifat mengalir. Jadi dot itu bukan mati. Ada huruf namanya huruf asom, huruf budak. Huruf budak itu ketika disebutin mati. Ba, bukan ba. Kalau ba jadi pa, jadi fa dia. Nih, kan ba sama fa satu makhraj nih. Ba fa. Tapi ketika itu ucapin ba, maka dia asom, budak. Maksudnya ngucapinnya itu satu ketukan. Ketika dia mati nggak ada suara. Nggak ada suara kan? Tapi kalau fa ada suara angin keluar. Nah, kalau dot itu sifatnya rahwah. Ketika dia mati ada angin keluar. Maksudnya dia tidak macet. Fil arad itu masih salah menurut sifat. Menurut makhraj benar, tapi sifatnya salah. Yang benar fil ard ngalir dia. Itu namanya makharij al-huruf was sifat. Ada makhraj, ada sifat, itu beda, dua dimensi. Kalau orang awam belajar makhraj huruf kebanyakan, tapi kalau orang ahli, orang alim, orang yang jadi imam harusnya belajar sifat huruf. Berbeda. Kalau makhraj tempat keluar huruf. Anak kecil harus belajar kalau dia mau ngajar dia harus belajar sifat-sifat huruf. Apa sih sifat? Itu pendalaman dari makhraj. Ketika dia ngucapin makhrajnya udah benar, sifatnya benar enggak? Ngeluarin angin, apa kotor, apa tebal, apa tipis, itu sifat. Ya. Dan beliau ta'allama al-Quran, wajib pertama kali belajar Al-Quran, dan beliau juga sama belajar Al-Quran. Wa usulal lughatil arabiyyah. Yang kedua, belajar usul, pokok-pokok al-lughatil arabiyyah, bahasa Arab. Orang setelah belajar Quran, kedua belajar pokok-pokok bahasa Arab. Apa pokok bahasa Arab? Apa? Nahwu sharaf. Nahwu itu bapaknya, sharaf itu ibu. Kenapa nahwu diistilahkan bapak? Karena nahwu itu identik belajarnya akhir-akhir. Ya. Nahwu itu kan bahasa aslinya sebenarnya i'rab. Nahwu itu cuma istilah. Nahwu itu contoh. Nahwu. Contohnya begini. Nah, karena keseringan nahwu, maka disebut nahwu. Asalnya itu i'rab. Bahasa nahwu itu sebenarnya i'rab. Ilmu i'rab apa sih? I'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim. Perubahan akhir kata, harokat maksudnya, u-a-i itu i'rab, itu nahwu. Kenapa bisa berubah dhammah, berubah fathah, berubah kasrah atau sukun? Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Karena berbeda-bedanya amil yang masuk kepada huruf tersebut. Lafzon au taqdiran, secara kelihatan atau secara kira-kira, secara tidak kelihatan. Itu bagi yang sudah belajar nahwu. Dan beliau belajar itu usulul lughatil arabiyyah. Minan nahwi wa sarfi. Baru diomongin dia disebutin ternyata. Saya enggak ingat. Padahal saya udah baca tapi saya lupa kalau ada ini. Ya. Minan nahwi was sarfi, dari ilmu nahwu dan sharaf. Tepat kita belajar itu. Ilmu Quran pertama, kedua ilmu nahwu dan sharaf. Itu harus kalau mau jadi seorang yang alim. Wajib itu. Wal balaghah, yang ketiga ilmu balaghah. Apa sih balaghah? Balaghah itu adalah kita memahami kalimat Quran secara lebih dalam. Sifatnya kemaknawi, makna, bukan sekedar kalimat, bukan sekedar kata-kata. Ini artinya begini, ini artinya begini. Itu masih nahwu. Tapi kalau balaghah itu pendalaman makna.
Kenapa Allah mengatakan Rabbil Alamin? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam itu kan makhluk dan dia tidak bernyawa kalau kata kita ya. Walaupun ada hadisnya likulli syai'in ruh, setiap sesuatu pasti ada ruhnya. Ini bisa ngomong, ini bisa ngomong, kita bisa ngomong. Ya buktinya kita ada sholat sunnah apa? Kalau sholat sunnah katanya jangan tempatnya jangan sama sholat fardu, biar karpetnya atau lantainya jadi saksi. Kita sholat di sana, sholat di sini, jadi banyak saksi. Itu menunjukkan sesuatu itu punya ruh, walaupun dia keramik, walaupun dia batu. Tapi secara kasat mata maksud saya, orang-orang umumnya mengatakan alam selain manusia dan jin itu tidak berakal. Tapi Allah di situ mengatakan kalimat alamin, disamakan dengan jamak muzakkar salim, seakan-akan alam itu bisa hidup. Alam itu bisa berakal, dan memang kata Allah mereka itu bertasbih, ya. Yusabbihu ma min syai'in fis samawati wal ardi illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Semua yang langit dan di bumi, yang ada di langit dan di bumi tidaklah yang ada di langit dan bumi kecuali semuanya bertasbih. Bertasbih semuanya, berarti ngomong, berarti ada ruhnya, berarti ada akalnya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu nggak paham mereka bertasbih, nggak paham mereka ucapannya. Ada nabi yang paham tasbihnya burung, Nabi Daud, tapi burung doang tok, burung sama jibal, burung sama gunung. Tapi yang lain enggak, keterbatasan manusia. Ada nabi yang paham semuanya, itu Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu kalau bangun tidur, bangun pagi ngucapin salam sama matahari, ngucapin kalau malam ngucapin salam sama bulan. Kalau mau wudu tuh air itu diucapin salam sama air. Itu Nabi Muhammad, sunnah. Jadi bukan cuma kita ngucapin salam sama air, kita ngucapin assalamualaikum ya ma, wahai air, assalamualaikum, salam wahai air. Mau mandi junub apalagi salam kepada air. Jadi air itu kalau kita salamin jadi keselamatan buat kita. Salam itu kan dari keselamatan, jadi obat, syifa. Balaghah adalah pendalaman bahasa, diambil dari kata baligh. Baligh itu sampai, ya. Jadi bagaimana kita memahami kata-kata, penyampaian ini untuk siapa? Setinggi apa kalimat ini levelnya ini? Dalam tingkat sastra bahasa Arab itu balaghah. Wal mawarith, yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, ini penting. Wal mawarith, ilmu warisan. Ini penting nih, yang keempat. Jadi orang harus belajar ilmu warisan. Maknanya ilmu fikih. Warisan kan artinya di fikih. Ya, maknanya ilmu fikih. Disebutin sedikit bagiannya, tapi maknanya fikih. Sholat, wudu itu harus paham. Ya, najis, enggak najis, mutlak, sunnah itu harus paham. Tapi daripada yang paling penting ilmu fikih adalah mawaris, warisan. Kalau mau jadi guru itu mesti paham ilmu waris. Karena orang banyak sengketa, bunuh-bunuhan gara-gara waris. Wa ilmal falak, dan ilmu falak. Yang kelima ilmu falak. Ilmu falak apa itu? Ilmu perbintangan, ilmu ngitung. Ya, ilmu ngitung penting tuh. Ketika hilal tidak kelihatan, ditutupi mendung, maka dia perlu ngitung. Ini yang dipakai orang Muhammadiyah, dia pakai ngitung. Makanya dia nggak perlu ada ru'yatul hilal lagi, dia pakai hitungan, hisab. Falak itu perbintangan. Atau bukan cuma ngitung masalah hilal, banyak. Kalau falak itu orang bisa ngitung arah mata angin atau arah angin kalau dia mau berlayar. Itu falak juga jatuhnya. Ada lagi ilmu pohon, ya, ilmu pohon itu, ini pohon sudah berapa tahun, dilihat dari berapa lapis dia punya kulit. Atau nanti dia ilmu apa dalam ilmu fikih, ini kiblat arahnya kemana nih? Ya, misalkan kita lagi naik gunung, kita nggak tahu kiblat arahnya kemana. Tinggal lihat aja pohon yang lumutan bagian mana. Ya, adanya di puncak biasanya pohonnya. Kalau yang lumutan bagian belakang, berarti kiblatnya adanya di depan. Kalau lumutnya adanya di belakang, berarti kiblatnya adanya di belakang. Kenapa? Karena yang kena lumutan itu yang tidak kena matahari pagi.
Berarti yang lumutan mataharinya sore. Berarti kiblatnya ada di arah sana. Secara umum ya. Walaupun tidak tepat kalau pakai kompas. Makanya jangan bingung nih. Ada kasus begini nih. Penting. Ada kasus itu di dalam kitab Baina Ainil Ka'bah wa Jihatiha. Ada kitab itu punya Syekh Ali Mustafa Yaqub, mantan imam besar Masjid Istiqlal, tapi udah almarhum. Beliau punya pesantren Darul Hadis itu di Ciputat. Beliau punya kitab tipis kecil, tapi ada kasus unik katanya. Ada kasus di daerah Ciputat itu ada masjid. Kemudian orang punya Google Maps atau Google Earth. Kan baru tuh, hal baru sekarang. 2002 baru ada dia. Kejadiannya tahun 2002 memang. Ada orang ngomong begini, Pak, ini kiblatnya kagak tepat ke arah kiblat, Pak, harus dibongkar. Gara-gara dia lihat Google Earth. Lucu deh, ini kasus. Bingung tuh, gempar tuh pengurus masjid. Wah, harus dibongkar, repot kan? Bulu yaya apa segala macam. Atau sejadahnya kita mencongin apa gimana? Kemudian ada bahasan, emang benar harus kayak gitu. Nah, sekarang masjid-masjid yang lain nih, yang dulu. Kalau menurut Google Earth itu kemudian tidak tepat, gimana kasus? Sementara masjid banyak banget. Kasusnya gimana? Kemudian dikatakan di dalam kitab itu begini, teknologi itu hanya membantu dalam istilah ilmu fiqh, tapi bukan menjadi patokan hukum. Penting nih. Bukan berarti menurut Google Earth tidak tepat ke arah kiblat, bukan berarti kiblatnya salah. Karena ada hadis Nabi mengatakan ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Antara timur dan barat adalah kiblat. Kalau kita ini selatan utara, karena kita Indonesia, arah kiblat kita barat. Berarti selama antara selatan dan utara itu kiblat. Ngerti nggak? Jadi ente mau sejadah miring ke kiri, miring ke kanan, kiblat ente udah benar, walaupun nggak tepat ke arah kiblat. Yang wajib tepat ke arah kiblat hanya orang yang ada di sekeliling Masjidil Haram yang matanya bisa ngelihat Ka'bah. Kalau meleset sedikit dari Ka'bah, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena Ka'bahnya kelihatan. Tapi buat orang yang di luar Masjidil Haram tidak wajib tepat ke arah Ka'bah. Ada bahasan kayak gitu, unik. Penting kan? Itu namanya ilmu. Dulu masuk ilmu falak. Ala yadi syekhihi, yaitu di bawah naungan syekhihi, gurunya Abdullah Suhaimi. Saya juga belum lihat itu Abdullah Suhaimi itu siapa ya, itu terkenal juga di Betawi ya. Sementara itu dulu, wallahu a'lam bishawab. Stop dulu itu.